Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang akuntansi, teori pengantar akuntansi. Materi ini telah kita coba sesuaikan untuk kompetensi keahlian OTKP. Kita awali dengan istilah perusahaan. Tentunya ketika kita ingin belajar tentang pengelolaan keuangan perusahaan, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu perusahaan. Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya segala faktor produksi. Itu adalah pengertian dari perusahaan. Pada akuntansi, itu dikenal jenis perusahaan ada 3. Yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Apa pengertian dari masing-masing perusahaan itu? Pengertian dari perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Produknya tidak terlihat karena produknya itu berupa jasa. Contohnya apa? Bank menyediakan jasa tabungan, kemudian asuransi, transportasi, kantor akuntan, bengkel, salon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang usaha utamanya membeli barang dan dijual kembali kepada pihak lain melalui transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya supermarket, minimarket. Intinya adalah perusahaan dagang hanya membeli barang kemudian menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi melalui proses produksi, kemudian dijual kembali kepada pelanggannya. Jadi ada perubahan istilah barang di sini dari barang jadi yang sebelumnya barang setengah jadi atau barang mentah menjadi barang setengah jadi. Contohnya pabrik baju, perusahaan pembuatan roti, dan juga lain sebagainya. Oke, sekarang kita berbicara tentang apa itu akuntansi. Akuntansi berarti suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk melakukan pengambilan sebuah kebijakan. Ini adalah siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi, kemudian masuk kepada jurnal, kemudian menjadi buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, hingga jurnal penutup. Kita tidak akan membahas lebih rinci terkait siklus akuntansi ini, karena kita di sini hanya sebatas mengetahui pengantar akuntansi saja. Proses akuntansi dari deskripsi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kita akan mendeskripsikan kembali proses akuntansi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pencatatan. Pencatatan merupakan kegiatan dokumentasi atau mencatat transaksi pada satu periode tertentu. Proses ini dikenal dengan istilah pembukuan karena meliputi proses penganalisis transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Kemudian, proses yang kedua adalah meringkas dan mengklasifikasi. Dari pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya, kita lakukan peringkasan dan pengklasifikasian ke dalam beberapa kategori dan menerjemahkan data tersebut menjadi data penting yang tentunya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses pelaporan. Setelah kita melakukan klasifikasi dan juga peringkasan, data tersebut kita coba cantumkan dalam laporan keuangan yang nanti akan diserahkan kepada pihak manajemen perusahaan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan ini dibuat berdasarkan periode, baik itu bulan, kemudian semester, atau tahunan. Dan yang terakhir, proses terakhir yaitu analisis. Setelah melakukan proses pencatatan, peringkasan, kemudian pelaporan, baru langkah terakhir yaitu lakukan analisis. Ya, bagaimana laporan akuntansi di periode sebelumnya dengan periode saat ini? Bagaimana kinerjanya laporan keuangan? Bagaimana hasil laporan keuangan? Sehingga kita bisa melakukan bahan pertimbangan. Ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan strategi perusahaan di masa yang akan datang. Bagaimana proses akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita menerapkan proses akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya tentu iya. Kita mulai dari pencatatan. Tentu sebagai orang siswa, kalian mendapatkan uang saku dari orang tua. Nah, ketika kalian mendapatkan uang saku itu, tentu
kalian bisa saja kalian catat ke dalam buku catatan, atau setidaknya minimal kalian hafal ya. Dalam 1 hari kalian mendapatkan uang saku berapa, atau 1 minggu kalian mendapatkan uang saku berapa. Nah, setelah kalian mencatat atau menghafal uang saku itu, tentu kalian klasifikasikan mana yang akan kalian gunakan untuk membeli jajan, mana yang akan kalian gunakan untuk membeli bensin jika kalian membawa motor, mana yang akan kalian gunakan untuk membeli sesuatu, alat tulis dan lain-lain. Tentu kalian klasifikasi itu ya. Kemudian tahap laporan. Apakah kalian melakukan pelaporan? Tentu saja, walaupun secara tidak tertulis, kalian tetap menghafalnya sebagai sebuah laporan. Hari ini saya menggunakan uang saku saya untuk membeli jajan, untuk membeli transportasi, untuk membeli alat tulis atau lain sebagainya. Dari proses yang telah kalian lakukan itu, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan, walaupun secara tidak langsung, kalian akan mampu menganalisis, oh, saya di hari berikutnya dengan uang saku yang kira-kira akan sama dengan hari ini, saya akan melakukan kebijakan atau keputusan membeli ini, dan ini. Sehingga jika saya ingin menyisihkan uang saku saya perlu waktu sekian untuk membeli peralatan ini dan lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung sebagai seorang siswa, tentu kalian melakukan proses akuntansi secara tidak sadar. Kemudian kita masuk kepada persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Prinsipnya adalah kita mengenal 3 istilah: aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Ada rumus baku dalam akuntansi di mana aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kewajiban ini adalah hak kreditur atau pemberi hutang yang mencerminkan utang perusahaan, sementara ekuitas ini adalah modal usaha atau hak pemilik perusahaan. Kita ngomong lebih simpel lagi. Aset ini adalah total kekayaan, atau kita bisa sebut aset itu sebagai harta perusahaan. Total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu namanya adalah aset. Kewajiban itu adalah segala bentuk hutang atau segala bentuk sesuatu yang bukan menjadi sesuatu yang nantinya akan kita bayar atau akan kita kembalikan, itu namanya hutang atau kewajiban. Sementara ekuitas itu adalah modal, pendapatan, atau segala sesuatu yang bukan hutang. Itu adalah ekuitas. Kita masuk ke lebih rinci lagi, atau saya akan menganalogikan secara sederhana. Kita akan menganalogikan secara sederhana ya terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Mungkin dari kalian ada yang menyukai makanan berupa bakso atau mie ayam. Pernah nggak melihat abang tukang bakso, gerobak tukang bakso itu berjalan di depan rumah kalian, mengelilingi rumah kalian atau mengelilingi kompleks kalian? Nah, kita ngomongin sekarang terkait dengan abang yang jualan gerobak bakso ya. Seorang penjual bakso tentunya dalam menjajakan dagangannya dengan gerobak itu tentu memerlukan perlengkapan dan juga peralatan, ya kan? Contohnya gerobak, gas, panci, garpu, sendok, mangkok, tempat masak, modal, dan juga lain-lain. Nah, keseluruhan peralatan, perlengkapan, dan juga uang yang dimiliki oleh abang bakso itu namanya adalah aset atau harta. Oke, segala sesuatu kekayaan gerobak bakso itu namanya adalah aset. Kemudian kita masuk lagi coba. Ternyata gerobak dan mangkok-mangkok yang dimiliki oleh abang bakso itu adalah pinjaman dari orang lain. Abang bakso itu minjam gerobak dan mangkok karena dia belum memiliki uang untuk membeli itu, sehingga dia pinjam. Maka barang-barang seperti gerobak dan mangkok itu adalah kewajibannya abang bakso. Sementara modal abang bakso, pendapatan hasil jualan, dan berbagai peralatan modal lainnya itu namanya adalah ekuitas. Oke, kita lanjut ke lebih rinci lagi dari pembahasan aset, kewajiban, dan juga ekuitas ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Apa saja sih yang
termasuk dalam aset, termasuk dalam kewajiban dan ekuitas. Kita mulai dari yang aset dulu ya. Aset perusahaan ada 3 jenis. Yang pertama aset lancar, yang kedua aset tetap, dan yang ketiga aset tak berwujud. Aset lancar contohnya itu seperti kas. Kas itu apa? Kas itu uang tunai, uang harta, uang yang ada di tangan si pemilik perusahaan atau perusahaan itu, atau mungkin uang yang ada di bank tapi milik perusahaan itu namanya kas. Kemudian persediaan itu apa? Persediaan itu seperti stok barang atau barang yang siap untuk dijual kembali, itu persediaan. Kemudian piutang, apa sih bedanya piutang dengan hutang? Hutang itu jika kita berhutang kepada orang lain, maka sebenarnya uang itu adalah milik orang lain yang kita pinjam. Sementara jika kita menagih piutang kepada orang lain, maka yang punya uang itu sebenarnya adalah kita. Maka kita bisa menyimpulkan piutang itu adalah lawan kata dari hutang. Dan aset lancar yang selanjutnya adalah biaya atau beban dibayar di muka. Aset lancar, jika kita dalam PowerPoint yang saya berikan ini ada hyperlink yang mana jika kita klik akan diarahkan kepada entah itu kesimpulan, entah itu rangkuman ataupun situs lainnya yang akan memudahkan kita dalam belajar. Nanti akan saya share slide ini. Aset lancar ini adalah aset yang selalu bergerak. Jadi cepat untuk berpindah atau bergerak ya. Kas, contoh kas deh, uang itu kan nggak mungkin kita memegang uang dengan jumlah yang sama terus-terusan. Pasti kita gunakan untuk membeli sesuatu ataupun mendapatkan, sehingga bisa saja kas itu bertambah atau berkurang secara cepat. Itu adalah aset lancar ya, jadi perubahannya itu cepat. Sementara kalau aset tetap, ini cenderung perubahannya itu agak lama atau cenderung tetap. Contoh, tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Ngomong soal tanah, ada pertanyaan, apakah harga tanah di Indonesia semakin lama semakin naik? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Iya, kenapa? Jika kondisi lingkungan sekitarnya itu normal ataupun semakin perkembangan manusia yang ada di daerah tersebut, tanah semakin lama semakin naik. Tapi ada nggak tanah yang semakin lama semakin turun? Ada. Kita ambil contoh kasus di Jawa Timur, lumpur lapindo. Semakin lama lumpur lapindo itu semakin melebar. Tanah yang terkena lumpur itu tentu harganya pasti turun. Semakin lama semakin turun atau bahkan tidak berharga. Itulah aset tetap ya, mesin dan juga kendaraan. Jika kita pakai mesin atau kendaraan itu semakin lama, apakah harganya itu semakin naik atau semakin turun ya? Jika kita menggunakan mesin atau kendaraan atau bahkan alat kita gunakan, semakin lama harganya semakin turun karena kita yang mengenal istilah penyusutan atau pengurangan harga dari barang tersebut karena sudah kita pakai. Aset tetap cenderung lama berpindah atau lama berubah. Tanah pasti dalam jangka waktu lama tanahnya ya seperti itu ya, akan lama dalam berganti atau bertambah. Bangunan juga sama, mesin, kendaraan itu juga sama. Aset yang ketiga ini adalah aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu seperti apa? Contohnya ada paten, hak cipta, waralaba, goodwill, dan juga merek dagang. Kalau kalian klik salah satu dari ini, itu akan muncul penjelasannya lebih rinci. Kita ngomongin dari paten ya. Paten itu cenderung kepada penemuan sesuatu hal yang baru atau berkaitan dengan teknologi baru atau sesuatu yang baru. Hak cipta itu penemuan juga, tapi lebih kita bisa ngambil contoh itu penemuan yang dalam bentuk karya ya. Lagu misalnya, atau mungkin sesuatu yang ini diakui oleh orang yang menciptakan tapi sebelumnya sudah ada. Hak cipta lebih ke karya dan lain-lain ya. Waralaba dan merek dagang, apa bedanya? Kalau waralaba ini lebih seperti layanan kemitraan. Jadi salah satunya ini adalah franchise. Pernah nggak melihat gerobak boba, minuman boba itu ada di banyak tempat dengan gerobak yang sama? Apakah mungkin itu satu orang pemilik memiliki banyak sekali cabang? Bisa saja iya,
tapi bisa saja dia menerapkan sistem franchise. Apa maksudnya? Franchise ini contohnya saya memiliki usaha gerobak minuman boba ya. Kalian ingin membeli usaha saya, maka kalian bisa memberikan sejumlah uang kepada saya. Nanti saya akan memberikan kepada kalian baik itu gerobaknya, kemudian komposisinya, kemudian bahan bakunya, dan teknisnya tinggal kalian jalankan. Terkait dengan bahan baku dan lain sebagainya, manajerialnya akan saya berikan. Itu adalah kemitraan franchise. Atau SMK 9 juga ada. Salah satu kemitraan di SMK 9 ini adalah pos sekolah SMK 9, di mana SMK 9 bekerja sama bermitra dengan Pos Indonesia sehingga menciptakan satu usaha, unit usaha, yaitu pos sekolah. Di sini jualannya adalah jasa. Karena sistem kemitraan itu, maka itu bisa disebut sebagai waralaba. Apa bedanya dengan merek dagang? Merek dagang ini lebih kepada pengakuan simbol atau logo dari sebuah brand usaha. Ketika kita ngomongin masalah brand usaha, misal saya sudah memiliki brand usaha ayam geprek A, itu adalah merek dagang saya. Jika kamu membuka ayam geprek yang sama tetapi menggunakan logo simbol dari ayam geprek A yang saya miliki, maka saya bisa menuntut Anda karena Anda menggunakan merek dagang tanpa seizin saya sebagai pemiliknya. Oke, itu adalah merek dagang dan juga waralaba. Goodwill. Apa itu goodwill? Goodwill ini adalah selisih keuntungan sih sebenarnya dari menjual aset perusahaan. Saya ambil contoh, ada sebuah warung. Warung ini asetnya itu adalah 100 juta. Dia punya kewajiban 10 juta. Berarti ekuitasnya itu adalah 90 juta. Nah, sejalannya dengan waktu, ada orang yang tertarik dengan warung tersebut dan ingin menjualnya. Tapi menjual dan ingin membelinya. Tapi orang tersebut membeli warung itu dengan harga 150 juta. Kenapa? Bisa saja karena warung itu mungkin letaknya strategis dekat dengan perkotaan atau dekat dengan lingkungan sekolah mungkin atau dekat dengan lingkungan warga sehingga memiliki nilai strategis yang lebih tinggi. Nah, si warung tersebut asetnya itu kan 100 juta. Kewajibannya 10 juta, ekuitasnya 90 juta. Dibeli sama orang 150 juta. Ada selisih 60 juta antara yang mau dibeli dengan ekuitasnya, kan selisih 60 juta. Nah, selisih 60 juta itu namanya adalah goodwill. Oke, pembahasan aset kita selesai. Masuk kepada kewajiban. Kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban jangka pendek cenderung dibayar atau akan dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sementara kewajiban jangka panjang itu akan dibayar lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka pendek itu ada yang pertama utang gaji, yang kedua utang wesel, ketiga utang pajak, 4 utang bunga dan utang usaha. Saya jelaskan secara singkat saja. Utang gaji itu adalah utang perusahaan kepada karyawan dalam bentuk gaji. Jadi bisa saja perusahaan itu karena dalam kondisi tertentu yang harusnya karyawan itu menerima gaji tiap akhir bulan, tapi karena ada kondisi tertentu perusahaan membayarnya di bulan berikutnya. Nah, itu kan perusahaan memiliki hutang kepada karyawan. Itu namanya adalah utang gaji. Utang wesel. Utang wesel ini kita bisa simpulkan atau kita bisa ambil sederhananya hutang yang kita bisa dapatkan hutang dengan syarat jaminan apapun, baru kita mendapatkan hutang tersebut atau uang pinjaman tersebut. Jadi utang wesel itu uang pinjaman yang didapat dengan persyaratan jaminan tertentu. Utang pajak itu utang kepada pemerintah yang berkaitan dengan pajak. Kemudian utang bunga itu utang yang berkaitan dengan bank, tetapi hanya hutang bunganya saja. Utang usaha itu adalah utang yang berkaitan dengan usaha. Itu adalah kewajiban jangka pendek. Sementara kewajiban jangka panjang itu ada obligasi, hipotek, dan juga bank. Untuk utang obligasi ini berkaitan dengan utang penerbitan surat hutang sih sebenarnya.
Saya ambil contoh di negara Indonesia ya. Indonesia ini sebagai negara memiliki salah satu kebijakan, yaitu surat utang negara, di mana masyarakatnya bisa membantu negara itu dengan meminjamkan uangnya kepada negara melalui surat utang negara. Kalau di perusahaan itu juga sama, namanya utang obligasi. Kemudian utang hipotek. Utang hipotek itu uang pinjaman, kita bisa mendapatkan uang pinjaman yang mana nantinya jaminannya itu adalah properti. Hampir sama ya dengan utang wesel ya. Perbedaannya adalah utang wesel jaminannya cenderung tidak ditentukan. Jaminan apapun tidak ditentukan karena jangkanya kan pendek, kurang dari 1 tahun. Sementara kalau utang hipotek itu utangnya ditentukan, jaminannya properti karena kewajibannya jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Sehingga jaminannya juga harus lebih besar, properti contohnya. Kemudian utang bank. Nah, hutang bank ini kita tahu bahwa utang bank pastinya tempo pembayarannya atau jatuh temponya itu tidak hanya 1 tahun, kadang 2 tahun, kadang 3 tahun, dan tentunya skalanya adalah jumlah besar. Di kewajiban jangka pendek kita mengetahui ada utang bunga, sementara di kewajiban jangka panjang kita mengetahui hutang bank. Kok ada utang bank, ada utang bunga? Ketika kita meminjam uang kepada bank, tentu yang kita bayar kan tidak hanya utang pokoknya saja, tapi ada utang bunganya juga. Jadi tidak hanya pinjaman pokok, tapi juga ada pinjaman bunganya, ada bunganya yang harus kita bayar. Itu untuk kewajiban atau liabilitas. Kemudian ekuitas atau modal. Itu nggak hanya modal saja, bisa saja dari pendapatannya, pendapatan usahanya, kemudian premi asuransinya mungkin, kemudian saldo laba, modal saham. Kalau modal saham itu kan contoh ekuitas yang pendapatan yang didapat dari saham. Jadi ketika perusahaan itu besar, go public, dia mendapatkan kucuran dana dari saham ya. Orang-orang menginvestasikan uangnya untuk perusahaan itu sebagai saham, untuk perusahaan itu mengembangkan usahanya. Kemudian jika sudah ada hasil, dibagi kepada pemilik saham. Itu kalau modal saham. Kalau saldo laba, segala bentuk keuntungan perusahaan yang tidak dibagi kepada para pemilik saham atau para pemilik investasi yang atau para masyarakat yang menginvestasikan uangnya pada saham tersebut, pada perusahaan tersebut. Itu adalah ekuitas atau modal. Jadi modal perusahaan itu sendiri, modal pemilik, kemudian pendapatan pemilik, dan segala hal yang berkaitan yang tidak berkaitan dengan utang itu masuknya kepada ekuitas atau modal. Oke, kita masuk kepada implementasi persamaan dasar akuntansi. Kan kita sudah berbicara tadi tentang aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ya. Saya punya sebuah kasus sederhana. Kita ngomongin masalah Udin. Ada seorang bernama Udin. Udin ini ingin memulai usaha bisnis jual beli alat musik. Dia mendirikan toko musik Udin dan dia menginvestasikan uang sebesar 50 juta untuk perusahaannya. Uang tersebut tentunya meningkatkan kas perusahaan, karena kas perusahaan kan dapat nih 50 juta karena setoran modal itu, dan juga ekuitas karena modal itu sendiri 50 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya yang bisa kita tulis atau kita terapkan adalah seperti ini. Aset kasnya 50 juta, kemudian ekuitas modalnya 50 juta. Balance atau enggak, setara atau enggak? Pasti setara. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset 50 juta, kewajiban ditambah ekuitas itu berapa? 50 juta. Berarti balance ya, sama. Kemudian Udin ingin mengisi stok barang karena dia kan udah punya toko nih. Ingin ngisi stok barangnya sebesar 40 juta. Tentunya persediaan dia akan bertambah, namun mengurangi akun kas karena membeli 40 juta itu dari modal yang tadi dia berikan. 50 juta itu diambil 40 juta untuk membeli peralatan. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah seperti ini. Asetnya masih 50 juta tapi terbagi atas kas 10 juta dan juga persediaan 40 juta. Sementara kewajibannya dia masih 0,
dan ekuitasnya masih tetap 50 juta karena modalnya Udin tadi 50 juta. Oke, lanjut. Udin ingin mengembangkan usahanya sehingga dia membutuhkan uang 100 juta. Dari mana dia dapat uang 100 juta? Dia meminjam bank sebesar 95 juta. Kurang 5 juta. Diambil dari mana 5 juta? Dia mengambil 5 juta kekurangannya dari kas. Nah, berarti persamaan dasar akuntansinya adalah kasnya yang tadi 10 juta tinggal 5 juta. Karena 5 jutanya sudah diambil untuk membangun gedung tadi 100 juta ya. Kas tinggal 5 juta, persediaan masih sama 40 juta. Dia memiliki satu aset baru yaitu gedung senilai 100 juta rupiah. Jadi asetnya dia total adalah 145 juta rupiah. Kemudian bagaimana dengan kewajiban dan ekuitasnya? Tadi Udin dalam membangun gedung itu kan minjem uang bank 95 juta ya. Berarti kewajibannya Udin ada 95 juta hutang bank. Ekuitasnya masih sama karena modal Udin adalah 50 juta. Berapa kewajiban ditambah ekuitas? 145 juta. Sama. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset 145 juta, kewajiban dan ekuitas jika ditambah 145 juta. Oke, kita masuk ke poin ketiga, debit dan kredit. Jika kalian klik ini, maka kalian bisa menuju ke link tertentu. Debit dan kredit dalam akuntansi. Debit itu berarti pencatatan akuntansi di mana aset mengalami peningkatan. Debit ini biasanya umumnya berada di sebelah kiri. Dan penambahan aset bisa berupa penambahan uang, peralatan, perlengkapan, hingga aset tidak berwujud seperti sewa dan piutang. Apa itu kredit? Nah, sekarang kita ngomongin kredit. Kredit itu berarti pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas atau modal yang mengalami peningkatan. Kredit biasanya umumnya berada di sebelah kanan. Jika aset berada di sebelah kredit, jika aset berada di sebelah kredit berarti mengalami pengurangan. Sebaliknya, jika utang berada di sebelah debit artinya mengalami peningkatan. Gimana sih implementasinya atau gimana sih soalnya? Nah, ini sebelumnya kita bahas dulu nih tipe akun dan klasifikasi debit kredit dalam akuntansi. Tipe akun harta, aset atau harta atau aktiva. Jika aset bertambah, dia masuk kepada debit. Jika aset berkurang, maka dia masuk ke kredit. Kemudian kewajiban, hutang. Jika hutang bertambah, dia masuk kepada kredit. Jika hutang berkurang, dia masuk ke debit. Ekuitas atau modal sama seperti kewajiban. Jika ekuitas bertambah, masuk ke kredit. Jika ekuitas berkurang, masuk ke debit. Pendapatan. Jika pendapatan itu kan sama dengan ekuitas. Jika pendapatan itu bertambah, masuk ke kredit. Jika pendapatan berkurang, masuk ke debit. Beban. Jika bertambah, masuk ke debit. Jika berkurang, masuk ke kredit. Ini sudah menjadi hal yang baku pada akuntansi. Contoh soal nih. Saya ada 3 transaksi. Sebuah perusahaan itu memiliki 3 transaksi di 3 hari yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Februari 2022, Pak Dani sebagai pemilik perusahaan A, dia membuka usaha sembako dengan modal 5 juta. Pada tanggal 5 Februari, dia meminjam uang untuk usahanya sebesar 2 juta. Pada tanggal 7 Februari, dia membeli peralatan 1 juta dan membayar hutang usaha 500.000. Oke, kita mulai dari yang tanggal 2 dulu ya. Tanggal 2 itu kan Pak Dani mendirikan usaha sembako dengan modalnya 5 juta. Tadi di awal modal jika bertambah masuknya ke kredit dan jika berkurang masuknya ke debit. Penulisannya pada jurnal tanggal 2 itu akunnya yang berada di sebelah kiri adalah kas, sementara yang berada di sebelah kanan itu adalah modal. Kenapa kas berada di sebelah kanan? Karena kasnya itu bertambah. Kas perusahaan Pak Dani itu bertambah karena sudah disetorkan modal tadi 5 juta. Karena kas bertambah, maka
kas berada di debit 5 juta. Sementara modal, karena modal bertambah, dia berada di sebelah kredit 5 juta. Jadi balance kas aset itu 5 juta dan modal 5 juta, sama-sama 5 juta. Prinsipnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, 5 juta ditambah 5 juta. Tanggal 5, dia pinjam uang untuk usaha sebesar 2 juta. Meminjam uang itu kan berarti hutang. Hutang jika bertambah masuknya ke kredit, jika berkurang masuknya di debit. Berarti 2 juta ini, hutang usaha ini ada di kredit sebesar 2 juta. Terus yang di debit apa? Yang di debit adalah kas. Kenapa? Karena dari yang kasnya tadi 5 juta, dia dapat tambahan sebesar 2 juta walaupun dari hutang. Berarti dia mendapatkan, penulisannya pada sebuah jurnal ini, tanggal 5 kas itu debit 2 juta. Kenapa? Karena mendapatkan dari utang sebesar 2 juta. Masih balance 2 juta dan 2 juta. Kemudian di tanggal 7 dia beli peralatan 1 juta dan membayar hutang sebesar 500.000. Ingat, membeli peralatan dan membayar hutang. Jika dia membeli peralatan dan membayar hutang, maka yang akan dikorbankan adalah kas. Dalam membeli peralatan tentu memerlukan kas. Dalam membayar hutang juga memerlukan kas. Berarti jurnalnya peralatan dan utang usaha berada di debit. Dia punya peralatan yang baru sehingga di debit menambah. Kemudian utang usahanya dia juga bertambah sehingga dia di debit. Utang usahanya dia berkurang. Karena utang usaha berkurang maka dia di debit. Maka yang di kredit itu adalah kas. Karena membeli peralatan dan membayar hutang itu mengakibatkan kas berkurang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan. Kas berada di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Oke, kita lihat balance enggak sih dari soal tadi? Kalau kita menghitung kas yang di debit dan yang di kredit, kemudian modal, utang usaha, peralatan secara keseluruhan, kita bisa simpulkan seperti ini. Kasnya tadi kan dapat 5 juta dari modal, terus dapat 2 juta dari pinjaman, dan juga berkurang 1,5 juta karena untuk membayar hutang dan membeli peralatan. Berarti pada aset lancar kas ini masih ada 5.500.000. Kemudian peralatan, asetnya yang kedua yaitu peralatan, karena dia masih memiliki peralatan 1 juta. Berarti asetnya dia total berapa? 6.500.000. Kemudian kita lihat kewajiban dan ekuitas. Modalnya masih sama 5 juta. Kewajibannya dia tadi kan sempat meminjam sebesar 1.500.000. Kalau kita jumlahkan kewajiban ditambah ekuitas itu adalah 6.500.000. Maka kesimpulannya adalah balance aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset 6.500.000 sama dengan kewajiban dan ekuitas itu 6.500.000. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih juga atas waktu yang telah kalian berikan dalam mendengarkan pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran, komentar atau kritik bisa disampaikan pada kolom komentar saya, karena kita di sini sama-sama belajar tentang akuntansi ini. Kita ambil poin-poin intinya saja dari akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.